Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, khadfu amilil masdari jawazan. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati ibn Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai maf'ul mutlaq. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai khadfu amilil masdari jawazan, yaitu dihapusnya amil bagi masdar atau amil bagi maf'ul mutlaq yang hukumnya itu jawaz, yaitu boleh. Artinya pembahasan ini membahas mengenai kapan dibolehkannya amil dari maf'ul mutlak itu dihapus. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-291, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa khadfu amilil muakkid imtana' wa fi siwahu li dalilin muttasa'. Dan dihapusnya amil bagi maf'ul mutlak yang muakkid, artinya yang menjadi taukid. Kita sudah membahas beberapa jenis dari maf'ul mutlak, yaitu fungsinya. Salah satu fungsinya itu adalah muakkid, untuk memberikan penekanan bagi amil. Maka kalau misalnya maf'ul mutlak tersebut fungsinya adalah sebagai muakkid, sebagai hal yang memberikan penekanan, maka imtana'a, ya, hukumnya itu tidak boleh. Jadi di sini dijelaskan bahwa amil bagi maf'ul mutlak yang fungsinya adalah untuk muakkid, untuk memberikan taukid, penekanan, itu tidak boleh. Ya, penghapusannya tidak boleh. Wa fi siwahu lidalilin muttasa'. Adapun maf'ul mutlak yang selain untuk muakkid, artinya berarti ada yang menjelaskan nau', ya, bagaimananya, dan juga ada yang menjelaskan adad, menjelaskan jumlahnya. Maka untuk yang menjelaskan nau', ya, jenis atau bagaimananya, dan juga jumlahnya, itu boleh dihapus. Ya, tapi lidalilin, asal ada petunjuk atau indikatornya. Muttasa', dan ini ya perkaranya luas, artinya hukumnya boleh. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan mengenai bait ini. Beliau mengatakan, yajuzu khadfu amilil masdaril mubini lin-naw'i au lil adadi. Diperbolehkan menghapus amil bagi masdar atau maf'ul mutlak yang menjelaskan mengenai jenis ya, perbuatannya atau bagaimana perbuatan itu dilakukan, atau yang menjelaskan mengenai adat, yaitu bilangannya. Kemudian bisyarti, dengan syarat, ya bisyarti an yadulla alaihi dalilun. Ya, dengan syarat ada suatu petunjuk atau indikator yang menunjukkan kepada hal tersebut. Artinya menunjukkan kepada amil yang dihapus tersebut. Wa dalilu naw'ani, dan petunjuk atau indikator yang dimaksud di sini itu ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, maqaliyun. Ya, dalilun maqaliyun, yaitu indikator atau petunjuk yang memang diucapkan. Ya, jadi petunjuk tersebut itu dapat diketahui dari apa yang diucapkan. Ka'an yuqala, ya, sebagaimana jika dikatakan kepada seseorang, ma jalasta, ya, tidakkah engkau duduk? Ya, atau dikatakan kepadamu, ya, ma jalasta, tidakkah engkau duduk?
Fataqulu, maka kemudian engkau menjawab, bala julusan tawilan. Bala julusan tawilan. Ya tentu saja saya duduk dalam waktu yang lama. Maka perhatikan di sini itu ada amil yang dihapus bagi maf'ul mutlak julusan. Ya, yaitu tadi at-taqdiru, setelah itu ada bala jalastu julusan tawilan. Ya tentu saja saya duduk dengan duduk yang lama. Maka di sini jalastu itu boleh dihapus. Dan julusan tawilan itu merupakan maf'ul mutlak yang menjelaskan nau', yang menjelaskan bagaimana duduk tersebut dilakukan. Kemudian au bala jalsataini, atau ya tentu saja saya duduk 2 kali. Maka ini adalah jenis maf'ul mutlak yang menjelaskan adat, yang menjelaskan mengenai bilangan dilakukannya perbuatan tersebut. Takdiru, ya takdir dari jawaban bala julusan tawilan itu adalah bala jalastu julusan tawilan. Tentu saja saya duduk dengan waktu atau duduk yang lama. Fahudhifa amilul masdari. Maka di sini amil dari masdar yaitu fi'il jalastu itu dihapus. Liwujudid dalilil maqaliyyi. Karena terdapatnya indikator atau petunjuk yang telah diucapkan. Apa indikatornya atau petunjuknya? Wa huwa ma jalasta, yaitu pertanyaan ma jalasta, ya tidakkah engkau duduk? Nah, itu pertanyaan sudah jelas. Yang ditanyakan itu adalah mengenai duduk. Wa mithluhu bala jalsata ini. Demikian juga yang jawaban bala jalsata ini. Itu takdirnya adalah bala jalastu jalsata ini. Dan jalastu boleh dihapus ya, karena terdapatnya dalil maqali. Kemudian kita lanjutkan. Atsani yang kedua, dalilun haliyun. Yaitu petunjuk atau indikator yang dapat diketahui dari kondisi. Jadi bukan sesuatu yang diucapkan, tapi dapat dipahami dari kondisi. Contohnya bagaimana kaqaulika liman qadima min safarin. Sebagaimana ucapanmu kepada seseorang yang baru datang dari safar, ya baru saja sampai atau datang dari bepergian. Engkau mengatakan apa? Quduman mubarakan. Quduman mubarakan. Ya, kedatangan yang penuh keberkahan. Tiba-tiba mengucapkan maf'ul mutlak, yaitu quduman mubarakan. Ai maksudnya qadimta quduman mubarakan. Ya, engkau datang dengan kedatangan yang penuh keberkahan. Maka di sini quduman mubarakan itu adalah maf'ul mutlak yang menjelaskan nau', yang menjelaskan bagaimana kedatangan dari orang tersebut. Fahudhifa amilul masdari jawazan. Maka di sini dihapus amil bagi masdar dan hukumnya boleh. Lidalilin haliyin. Karena adanya indikator atau petunjuk yang berupa kondisi. Wa huwal musyahadatu, yaitu engkau memang melihat langsung, yang menyaksikan, melihat secara langsung kedatangan orang tersebut. Ya, orang tersebut datang, nah tiba-tiba quduman mubarakan. Ya, padahal asalnya qadimta quduman mubarakan. Itu boleh, karena apa? Engkau menyaksikan langsung ya kedatangan orang tersebut. Nah, ini contoh yang nau'. Wa mithalul adadiyyi, dan contoh dari maf'ul mutlak yang adadi, itu engkau katakan antusyahida khailas sibaqi taduru. Antusyahida khailas sibaqi taduru. Ya, antusyahida khailas sibaqi taduru. Antusyahida khailas sibaqi taduru. Yaitu ketika engkau melihat
kuda-kuda balap itu sedang berputar atau melintasi lintasan balap. Ya, berputar-putar di lintasan balap. Fatakulu, maka engkau katakan tiba-tiba daurataini. Ya, daurataini. 2 putaran. Ya, ai darat daurataini. Maksudnya kuda-kuda tersebut telah melintasi lintasan balap sebanyak 2 kali. Ya, maka di sini seharusnya kan darat daurataini, tetapi darat boleh dihapus karena apa? Ada dalil hali, yaitu indikator keadaan, apa wahuwal musyahadatu juga, karena engkau menyaksikan langsung kuda-kuda tersebut yang sudah berputar 2 kali. Ammal masdarul muakkidu li'amilihi fal aslu annahu la yajuzu khadfu amilihi. Ya, ammal masdarul muakkidu li'amilihi fal aslu annahu la yajuzu khadfu amilihi. Adapun masdar yang memberikan penekanan atau menjadi taukid bagi amilnya, maka hukum asalnya itu tidak boleh dihapus amil bagi masdar atau maf'ul mutlak tersebut. Mengapa? Li'annal masdara masuqun li ta'kidi amilihi. Karena masdar tersebut atau maf'ul mutlak tersebut itu dibawa untuk memberikan penekanan terhadap amilnya. Wa taqwiyatihi, dan juga menguatkan amilnya. Wa taqriri ma'nahu fi dzihni, dan juga menetapkan maknanya, makna dari amil tersebut ya di dalam pikiran, di dalam benak. Wal hadzfu munafin lidzalika. Ya, maka kalau misalnya menghapus amil bagi maf'ul mutlak yang memberikan penekanan, itu munafin lidzalika, itu meniadakan tujuan tersebut. Kan tujuannya untuk memberikan penekanan pada amilnya dan menguatkannya dan juga menetapkan maknanya. Kalau misalnya dihapus, nah yang ditekankan, dikuatkan dan ditetapkan itu mana? Ya, seperti itu. Kemudian lakin warada annal araba iltazamat hadfa amilil masdaril muakkidi bittiradin. Ya, lakin warada annal arabal tazamat hadfa amilil masdaril muakkidi bittiradin. Akan tetapi ya telah sampai atau terdapat atau didapati bahwa orang-orang Arab itu melazimkan penghapusan amil bagi masdar atau maf'ul mutlak yang muakkid, yang memberikan penekanan terhadap amilnya. Bittiradin. Ya, dan itu secara ittirad. Ya, kita lihat catatan kaki, taqaddama ma'nal muttaridi fi akhiri babi jam'il mudzakkaris salimi. Dan telah berlalu penjelasan mengenai muttarid di akhir bab jam'ul mudzakkaris salim. Ya, karena di akhir bait mengenai jamak mudzakkar salim itu ada wa babuhu wa mithla hinin qad yarid dzal babu wa huwa inda qaumin yattarid. Nah, di situ sudah dijelaskan mengenai apa maksud dari muttarid atau yattarid di situ. Nah, mudahnya ittirad itu tidak syadz. Artinya dilakukan oleh orang Arab secara terus-menerus. Ya, secara terus-menerus melakukan hal tersebut. Ya, tadi dikatakan bahwa lakin warada annal araba iltazamat hadfa amilil masdaril muakkidi bittiradin. Jadi orang-orang Arab itu akan tetapi terdapat ya kenyataan bahwa orang-orang Arab itu melazimkan ya terus-menerus menghapus amil masdar yang muakkid, dan itu secara terus-menerus. Ya, secara terus-menerus. Artinya itu bukan sesuatu yang syadz. Fi ba'dil mawadhi'i, ya, di sebagian kondisi.
Kama sayati insyaallahu, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya insyaallahu ta'ala. Wa anabu anhul masdaro. Ya, wa anabu anhul masdaro. Dan orang-orang Arab itu menggantikan amil yang dihapus tadi itu dengan masdar. Ya, jadi ada amil bagi masdar atau maf'ul mutlak yang dihapus. Ya. Maaf, amil bagi maf'ul mutlak itu dihapus. Ya, kemudian amil yang dihapus tersebut itu digantikan oleh masdar. Fahalla mahallahu. Maka masdar tersebut itu menggantikan kedudukan dari amil yang dihapus tersebut. Wa amila amalahu fir raf'i wan nasbi. Ya, wa amila amalahu fir raf'i wan nasbi. Dan masdar tersebut itu beramal seperti amalan amil yang dihapus tersebut. Ya, baik dalam merofakkan atau menasabkan. Ya, misalnya amil yang dihapus itu fi'il, ya fi'il itu bisa merofakkan dan menasabkan. Maka masdar tersebut juga bisa melakukan hal yang sama. Wa aghna anhu, maka pada saat itu kalam itu tidak lagi memerlukan amil tersebut. Ya, maka ya dihapus karena tidak diperlukan lagi. Mengapa? Bihaitsu innahu la yajuzu dzikruhu ma'ahu. Ya, sedemikian hingga amil tersebut itu tidak boleh ya, disebutkan bersama masdarnya. Ya, amil tersebut itu tidak boleh disebutkan bersama masdarnya. Li'annal masdara iwadun anhu. Karena masdar tadi itu sudah menggantikan kedudukan dari amil yang dihapus tersebut. Wala yujma'u bainal iwadi wal mu'awwadi anhu. Dan tidak digabungkan antara pengganti dengan yang digantikan. Namanya saja pengganti. Ya, maka kalau namanya pengganti atau yang mewakilkan, itu maka yang diganti atau yang diwakilkan itu tidak didatangkan secara bersamaan. Ya, jadi mudahnya untuk paragraf ini, itu ada sebagian kondisi yang orang Arab itu terus-menerus menghapus amil bagi masdar yang muakkid, yang menekankan. Jadi ada beberapa kondisi. Dan pada saat itu, ya karena amilnya dihapus, kemudian digantikan oleh masdar. Ya, masdar. Maka masdar tersebut itu yang menggantikan kedudukan amil yang dihapus tersebut. Dan amilnya itu tidak disebutkan. Karena apa? Karena masdar itu sudah menggantikan, ya sudah menggantikan amil yang dihapus tersebut. Dan antara pengganti dengan yang digantikan itu tidak didatangkan secara bersamaan. Kemudian beliau melanjutkan, fal masdarul muakkidu la yuhdhafu amiluhu jawazan. Maka masdar yang muakkid, yang memberikan taukid penekanan, itu tidak dihapus amilnya ya secara jawaz, secara boleh hukumnya. Lima taqaddama, karena alasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa yuhdhafu wujuban fil mawadhi'il lati iltazamal arabu fiha hadfahu. Nah ini. Wa yuhdhafu wujuban fil mawadhi'il lati iltazamal arabu fiha hadfahu. Ya, dan dihapus secara wajib hukumnya. Ya, pada tempat-tempat yang orang Arab terus-menerus menghapus amil bagi maf'ul mutlak tersebut. Muhakatan likalamihim. Ya, sebagaimana dihikayatkan dari ucapan orang-orang Arab tersebut. Ya, kita lihat catatan kaki. Yara ba'dul muhaqqiqina annal masdaron naiba an amilihi al-mahdhufi qismun mustaqillun zaidun alal muakkidi wan naw'iyyi wal adadiyyi. Nah, ini keterangan yang penting, ya, keterangan yang penting. Yara ba'dul muhaqqiqina, ya sebagian muhakkik atau yang meneliti mengenai bahasa Arab itu berpandangan annal masdaron naiba an amilihil mahdhufi, bahwa masdar
yang menggantikan akan amil yang dihapus tersebut itu adalah qismun mustaqillun zaidun 'alal muakkidi wan naw'iyyi wal adadiyyi. Itu adalah jenis dari maf'ul mutlak tersendiri yang terpisah, yang merupakan tambahan dari 3 maf'ul mutlak yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu muakkid yang memberikan penekanan, kemudian yang naw'i yang menjelaskan mengenai cara atau bagaimana perbuatan itu dilakukan, dan al-adadi yang menjelaskan bilangan perbuatan tersebut dilakukan. Fatakunul anwa'u arba'atan. Maka jadilah jenis dari maf'ul mutlak itu ada 4. Ya, 3 yang sudah kita kenal, kemudian tambahannya adalah masdar yang menggantikan akan amilnya yang dihapus. Ini ada alasannya. Ya wa hadza ra'yun wajihun, dan ini adalah pendapat yang baik. Ya, ini pendapat yang baik. Li'annahum, ya karena mereka, yaitu para ulama nahwu, yuqirruna annal muakkida la yuhdhafu amiluhu. Nah, karena para ulama nahwu itu tadi sudah menetapkan bahwa yang namanya maf'ul mutlak yang muakkid, yang memberikan makna penekanan, itu kan tadi dikatakan amilnya tidak boleh dihapus. Ya. Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala pun mengatakan wa khadfu amilil muakkidim tana'. Dan menghapus amil yang muakkid itu tidak boleh. Ya kan sudah ditetapkan tidak boleh. Ma'a anna hunaka masadira muakkidatan khudhifa amiluha. Padahal di sana itu ada masdar-masdar yang memberikan penekanan. Ya, masdar-masdar yang memberikan taukid. Khudhifa amiluha, yang dihapus amilnya. Fayaqa'ut ta'arudu bainal hukmaini. Maka terjadi kontradiksi, ya, terjadi pertentangan antara dua hukum. Ya, tadi katanya muakkid tidak boleh dihapus amilnya. Namun ternyata orang-orang Arab ada yang menghapus masdar yang muakkid, ya, yang dihapus amilnya, ada. Maka seolah-olah bertentangan antara dua hukum tersebut. Maka ada sebagian muhakkik yang meneliti mengenai ilmu bahasa Arab itu menjadikan itu sebagai jenis maf'ul mutlak yang keempat, yaitu maf'ul mutlak yang menggantikan amil yang dihapus. Ya, An-Nahwul Wafi ini dapat dilihat di kitab An-Nahwul Wafi, ya, buah karya Abbas Hasan Al-Mujallad Ats-Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata Tis'in wa Mi'ataini, halaman 209. Kita kembali ke atas. Ya. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa hadfu amilil muakkidim tana' ila akhirih. Ai maksudnya la yajuzu hadfu amilil masdaril muakkidi, yaitu tidak boleh menghapus amil bagi masdar atau maf'ul mutlak yang tujuannya untuk memberikan taukid atau penekanan pada amilnya. Amma siwahu minal masdari, adapun masdar yang selain dari yang muakkid, ya. Amma siwahu minal masdari al-mubini lin-naw'i awil adadi, ya, adapun masdar yang selain dari muakkid, yaitu yang menjelaskan mengenai naw', ya, bagaimananya, dan yang juga menjelaskan mengenai bilangannya, fahunaka muttasa'un lil hadfi. Maka kalau untuk yang dua tersebut, itu hukum perkaranya luas, ya, hukumnya longgar untuk dihapus. Maksudnya boleh dihapus. Idza wujida dalilun 'alal mahdzufi, jika ada petunjuk atau indikator yang menunjukkan kepada amil yang dihapus tersebut. Kemudian kita lanjutkan, hadfu amilil masdari wujuban fil asali bil insyaiyyati. Dihapusnya amil bagi masdar dan hukumnya adalah wajib. Ya, tadi kan hukumnya jawaz.
Ya, ini hukumnya wajib. Fil asalibil insya'iyati, yaitu dalam gaya bahasa yang berupa insya'iyah. Ya, insya'iyah. Ya, kita mungkin sudah pernah belajar, misalnya di ilmu balaghah, bahwa secara umum ya, gaya bahasa itu ada yang khobariyah, ada yang insya'iyah. Maka yang di sini, yang dibahas di sini adalah yang insya'iyah. Nah, biasanya kalau di ilmu balaghah yang disebut kalam yang khobari, itu adalah suatu kalam atau ucapan yang dapat diberikan atau dinilai benar atau tidaknya, atau engkau berdusta atau tidak atas ucapan tersebut. Itu yang khobari. Maka yang selain itu adalah insya'i. Ya, misalnya seperti kalimat pertanyaan. Ya, apakah engkau sudah makan? Ya, ini kan tidak bisa dikatakan engkau berdusta, ya, atau engkau benar. Tidak bisa, tapi kalau kalam khobari seperti saya sudah makan. Nah, itu bisa dikatakan engkau telah berdusta, ya, atau engkau benar. Maka di sini penghapusan amil bagi masdar yang hukumnya wajib itu pada kalam-kalam yang insya'i, ya, pada gaya bahasa yang insya'i. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-292. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wal hadfu hatmun ma'aatin badala min fi'lihi kanadlanil ladhkandula. Ya, beliau mengatakan wal hadfu hatmun ma'aatin badala min fi'lihi kanadlanil ladhkandula. Dan dihapusnya amil bagi maf'ul mutlak itu hukumnya wajib. Ya, bersamaan dengan masdar yang didatangkan, ya, badalan min fi'lihi, yang menggantikan fi'ilnya. Ka nadlan, contohnya adalah nadlan. Ya, nadlan itu berarti masdar atau maf'ul mutlak yang didatangkan untuk menggantikan fi'ilnya. Alladh, yang dia itu menggantikan kandula, ya, undula. Ya, jadi di sini nadlan itu menggantikan fi'il amr. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan mengenai bait ini, syara'a Ibnu Malikin rahimahullahu fi dzikri mawadhi'i hadzfi 'amilil masdari wujuban. Ya, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau memulai menyebutkan tempat-tempat yang wajib untuk menghapus amil bagi masdar tersebut. Ya, tadi kan yang boleh, maka beliau mulai menyebutkan mana yang wajib. Wa dhabitu dzalika, dan yang menjadi patokan atau kriterianya itu adalah an yakunal masdaru naiban an fi'lihi. Yaitu ketika masdar tersebut itu menjadi pengganti atau perwakilan bagi fi'ilnya. Wa badalan minhu, dan yang ya menggantikan, yang menjadi badal atau menggantikan fi'il tersebut. Wa huwa qismani, dan ini ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama adalah khassun bil asali bil insyaiyyati thalabiyyati. Ini khusus untuk gaya bahasa insya'iyah. Ya, insya'iyah tadi itu yang bukan khobariyah, yang tidak bisa dikatakan engkau telah berdusta atau engkau berkata benar. Dan yang tolabiyah, berarti yang menuntut sesuatu. Ya, misalnya kalimat perintah. Ya. Wathani, kemudian yang kedua, khosun bil asali bil khobariyati. Nah, berarti ada tempat-tempat yang wajib untuk menghapus amil bagi masdar, dan itu khusus untuk uslub-uslub atau gaya bahasa yang khobariyah. Wa huwa imma masmu'un, dan yang masuk kategori ini itu ada yang masmu'. Ya, artinya yang didengarkan dari orang Arab dan tidak bisa dikiaskan. Wa imma maqisun,
dan ada juga yang bisa dikiaskan. Ya, ada yang masmu', ada yang maqis, ada yang sekedengarnya dari orang Arab, namun ada yang bisa dikiaskan. Ammal awwalu, adapun yang pertama, berarti yang khusus bagi gaya bahasa insya'iyah, yang tolabiyah, itu adalah wa huwal khassu bil asalibit tolabiyyati, yaitu yang khusus bagi gaya bahasa yang menuntut, ya, menuntut sesuatu. Fa anwa'uhu arba'atun. Dan yang masuk dalam kategori yang pertama ini, kelompok yang pertama ini, itu ada 4 macam. Al-awwalu, yang pertama, an yakunal masdarul muakkidun naibu an fi'lihi dalan 'alal amri. Yang pertama yaitu masdar yang memberikan penekanan, kemudian itu menggantikan akan fi'ilnya, itu menjadi indikator atau menunjukkan makna perintah. Ya, menunjukkan makna perintah. Nahwu, contoh yang masuk dalam kategori ini, ighatsatanil malhufa. Ya, ighatsatanil malhufa. Ya, ighatsatan al-malhufa. Ya, maksudnya adalah hiburlah atau bantulah orang yang sedang bersedih tersebut. Fa ighatsatan masdarun mansubun. Maka lafadz ighatsatan adalah masdar yang mansub. Wa huwa naibun 'anil fi'li aghith. Ya, wa huwa naibul fi'li aghith. Ya, wa huwa naibul fi'li aghith. Dan itu ighatsatan itu menggantikan fi'il aghith. Ya, aghith itu amr dari aghatsa yughitsu. Aghith. Kemudian masdarnya ighatsatan. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Yang mustatirnya itu wajib karena fi'il amr untuk anta. Taqdiruhu anta. Dan takdir dari fa'ilnya adalah anta. Wal malhufa maf'ulun bihi. Dan al-malhufa adalah al-malhufa itu maf'ul bih bagi ighatsatan. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan yang masuk dalam golongan ini itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-83, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah ya kepada kedua orang tuamu dengan ya sebenar-benar perbuatan baik. Kita lihat catatan kaki, bil walidaini jarrun wa majrurun muta'alliqun bi ihsanan. Bil walidaini adalah jar majrur yang berkaitan dengan ihsanan. Wa ihsanan masdarun mansubun bi fi'lin mahdhufin. Dan ihsanan adalah masdar yang mansub oleh atau yang membuat dia mansub adalah fi'il yang dihapus. Fi'il yang dihapus itu adalah ahsinu, ya, fi'il amr. Ahsinu bil walidaini ihsana. Ahsinu bil walidaini ihsana. Ya, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baik perbuatan baik. Wa fil ayati a'aribu ukhra. Ya, akan tetapi di ayat ini itu ada i'rab yang lain. Ini salah satu i'rab yang dipilih oleh ulama tafsir atau ulama nahwu. Wa qaulu syairi, dan juga ucapan dari seorang penyair yang masuk dalam golongan ini. Yamurruna biddahna khifafan iyabuhum wa yarji'na min darina bujrul haqaibi. Nanti ada penjelasannya, maksudnya para pencuri tersebut itu masuk ke dahna, ya, dahna itu ya, nama tempat, dan khifafan iyabuhum, tas yang mereka bawa itu kosong atau ringan. Wa yarji'na min darina bujrul haqaibi. Dan mereka kembali dari darin itu dalam kondisi tasnya itu sudah penuh, ya, sudah gemuk. Ala hina alhannasa jullu umurihim, ya, ketika mayoritas atau kebanyakan
perkara manusia itu ya mengalihkan perhatian para manusia, fanadalan zuraiqul mala nadalat tha'alibi. Maka wahai Zuraiq, ya rampaslah harta mereka dengan cara merampasnya ya para rubah. Atau kita lihat catatan kaki yang dimaksud dari syair ini. Yamurruna, yang dimaksud yamurruna ay al-lususu. Ya, siapa yang melalui atau melintas itu adalah al-lusus, para pencuri. Biddahna, kemudian ada biddahna maudhi'un fi najadin. Ad-dahna itu adalah suatu tempat di Najd, ya suatu tempat di Najd. Wa huwa bil maddi. Nah, asalnya itu adalah ada hamzahnya di belakang, ya didatangkan dengan mamdud. Berarti ad-dahna'u, ya tadinya bid-dahnai, asalnya seperti itu. Ya bid-dahnai, ada hamzahnya di belakang. Wa qusira lisya'ri, tapi didatangkan dengan maksur, ya dihapus hamzahnya karena ya mengikuti bait syair. Ayabuhum, dan ada ayabuhum jam'u aibatin, itu jamak dari aibah. Wahiyal wi'a'u kal haqibati. Aibah adalah ya suatu wadah seperti kantong atau tas. Darina, kemudian ada darina tadi, itu adalah maudhi'un bil Bahraini. Itu nama tempat di Bahrain. Bujara, kemudian tadi ada bujara, jam'u abjaru, yaitu jamak dari abjar. Wa huwal 'azimul batnu. Ya, maksudnya adalah buncit. Ya, perutnya besar. Jadi ya tadi kantongnya itu tadinya kosong kemudian sudah penuh. Wa idhafatuhu lil haqaibi min idhafati sifati lil mausufi. Dan bujara itu diidhofahkan kepada haqaib, itu adalah termasuk menyandarkan sifat kepada mausufnya. Ya, artinya tas-tas yang gemuk seperti itu. Tapi kita tahu gaya bahasa terkadang sifat itu bisa diidhofahkan kepada mausuf. Kemudian jullu umurihim maksudnya mu'dhamuha wa aktsaruha, yaitu kebanyakan dan mayoritas dari perkara mereka. Kemudian fa nadlan, ya maksud dari nadlan. Nah, nadlan ini yang didatangkan contohnya oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait tadi, ya nadlan. An-nadlu al-khatfu bisur'atin. Nadlan itu adalah merampas dengan cepat. Ya, merampas dengan cepat. Zuraiqu, ya Zuraiqu yang dimaksud adalah ismu rajulin au qabilatin. Ya, bisa nama orang, ya, nama laki-laki atau nama kabilah. Nadalat tha'alibi, kemudian nadalat tha'alibi yuqalu, ya dikatakan akhtifu min tha'laba. Ya, yaitu saya merampas dari rubah. Kemudian fayusi ba'duhum ba'dhan bi sur'atin al-khatfa wal khilata. Ya, kemudian sebagian dari mereka itu berpesan kepada sebagian yang lain dengan cepat untuk melakukan perampasan dan juga ya tipu muslihat. Ya, fayusi ba'duhum ba'dhan bi sur'atin al-khatfa wal khilata. Kama taf'alut tha'alibu, ya sebagaimana yang dikerjakan oleh para rubah. Wa qauluhu khifafan, dan ucapan Ibnu Malik ucapan dari seorang penyair, ya khifafan adalah halun minal wawi. Itu hal dari waw, ya wawu yang ada pada yamurruna. Wa kadza, dan demikian juga bujrul haqaibi, ya bujrul haqaibi, ya kemuktasnya. Itu halun min fa'ili yarji'u, yaitu hal dari fa'il yarji'u. Wa qauluhu ala hina, ya tadi kan dikatakan ala hina.
Itu bil kasri 'alal i'rabi. Kalau dibaca mu'rab itu dengan kasroh ya, ala hinin ya, ala hinin. Tetapi wabil bina'i 'alal fathi. Tapi kalau dibaca mabni itu dengan fathah, ala hina. Ya, kalau mu'rab itu ala hinin, tapi kalau mabni itu ala hina. Nah, mengapa dibaca fathah? Li'annahu waliyahu fi'lun mabniyun alha. Ya, hina tadi itu diikuti oleh fi'il yang mabni yaitu alha. Wal bina'u arjahu minal i'rabi. Maka di sini dibaca mabni itu lebih rajih, lebih kuat daripada dibaca mu'rab. Zuraiqu, kemudian Zuraiq, munada biharfi nida'in mahdzufin. Adalah munada dengan huruf nida yang dihapus. Nadala tha'alibi masdarun mubinun linnaw'i mansubun. Nadla itu masdar yang menjelaskan mengenai cara mencuri tadi, atau merampas tadi. Dan dia dibaca mansub. Ini sekilas mengenai syair tadi. Ya, kita kembali ke atas. Ya, maka apa yang menjadi syahidnya? Itu adalah nadlan ya, fanadlan Zuraiqul mala nadlat tha'alibi. Ya wahai Zuraiq, rampaslah harta tersebut dengan cara merampasnya para rubah. Maka ini perintah ya, perintah kepada Zuraiq. Fanadlan masdarun naibun an fi'lil amri. Maka nadlan adalah masdar yang menggantikan fi'il amr undul. Ya, undul. Ai maksudnya iftif, ya iftif. Ya, rampaslah. Wal mala maf'ulun bihi lil masdari, dan al mal itu adalah maf'ul bih bagi masdar. Atsani, kemudian jenis yang kedua yang masuk dalam kategori ini yaitu dihapusnya amil masdar bagi uslub atau gaya bahasa tolabiyah, ya insya'iyah tolabiyah. Itu apa? An yakunal masdaru dalan 'alan nahyi. Yaitu masdar tersebut itu menunjukkan akan nahi, ya, larangan. Kaqaulika lizamilika waqta sama'i muhadaratin. Kaqaulika lizamilika waqta sama'i muhadaratin. Sebagaimana ucapanmu kepada kawan kelasmu, ya, kawan seangkatanmu ketika engkau mendengarkan ceramah. Sukutan la takalluman. Ya, sukutan la takalluman. Ya, diam, jangan berbicara. Ai maksudnya uskut sukutan. Ya, uskut sukutan. Ya, yang uskut sukutan itu masuk ke kategori yang pertama tadi. Berarti sukutan itu membawa makna amr. Nah, yang masuk dalam kategori ini adalah yang kedua. Wala tatakallam takalluman. Ya, wala tatakallam takalluman. Dan janganlah engkau berbicara. Jadi yang sukutan itu maksudnya uskut sukutan. Ya, diam. Kemudian yang la takalluman asalnya adalah la tatakallam takalluman. Janganlah engkau berbicara. Ya, maka la tatakallam itu fiilnya fiil nahi, menunjukkan larangan. Nah, kata takalluman menunjukkan makna nahi. Kita lihat catatan kaki. Khudifal mudhari'ul majzumu bilan nafiyati. Ya, dihapus mudhari yang majzum dengan la nafiyah. Yaitu apa? Tatakallam tadi. La tatakallam takalluman. Tatakallamnya dihapus. Wa huwa la yajuzu hadfuhu illa fi hadhihi surati. Dan fi'il nahi yang majzum karena la nafiyah itu hukum asalnya tidak boleh dihapus. Ya, melainkan hanya di tempat ini saja. Ya, di bentuk ini saja boleh dihapus. Ya, la takalluman. Tapi kalau yang lain tidak boleh dihapus. Kita kembali ke atas. Ats-tsalitsu, yang masuk dalam kategori ini, ya, yaitu kelompok yang berikutnya, yaitu kelompok yang ketiga, itu adalah
an yakunal masdaru muradan bihi ad-du'a'u. Nah, jadi di sini masdarnya ya, atau maf'ul mutlaknya itu dimaksudkan untuk doa. Ya, untuk doa. Ya, kita kalau pernah belajar balaghah itu mengetahui ya bahwa yang namanya tuntutan ya atau perintah itu dibagi menjadi 3. Yaitu pertama amr, ya perintah itu kepada pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Kemudian ada perintah kepada orang yang setara kedudukannya, biasa disebut sebagai iltimas. Nah, kemudian permintaan dari orang yang lebih rendah kedudukannya ya kepada yang tinggi kedudukannya itu biasa disebut sebagai doa. Ya, seharusnya amr, perintah, tapi perintah dari orang yang lebih rendah kedudukannya kepada yang lebih tinggi kedudukannya itu disebut doa. Ya, sebagaimana permohonan seorang hamba kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masuk ke dalam ad-du'a. Nah, contohnya apa? Kaqaulil mujahidi, ya sebagaimana ucapan seorang mujahid, seorang yang sedang berjihad. Nasron li'ibadikal mukhlisina. Ya. Ya Allah, berikanlah bantuan kepada hamba-hambamu yang ikhlas. Wasahqan li'a'da'ikal haqidina. Dan ya Allah, hancurkanlah ya musuh-musuhmu yang penuh kedengkian. Maksudnya, ya Allah, unsur ibadaka nasran. Ya Allah, ya bantulah hambamu dengan bantuan. Kemudian washaq a'da'aka sahqan. Dan hancurkanlah, musnahkanlah ya musuh-musuhmu dengan ya sebenar-benar kehancuran. Maka ini ya fi'il yang digunakan fi'il amr kalau dari istilah nahwu. Tetapi secara istilah balaghah, karena ini merupakan permintaan seorang hamba kepada Rabb-nya, ya maka istilahnya itu menggunakan ad-du'a. Ya, menggunakan ad-du'a. Walaupun fi'il yang digunakan sama-sama fi'il amr secara bahasa. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, an yakunal masdaru muradan bihi al-istifhamut taubikhiyyu. Ya, an yakunal muradu muradan bihi al-istifhamut taubikhiyyu. Yaitu masdar tersebut itu dimaksudkan untuk istifham, ya pertanyaan. Namun pertanyaannya untuk mencela atau untuk menegur. Ya, untuk mencela, menyindir atau menegur. Nahwu contohnya abukhlan wa anta wasi'ul ghina, ya abukhlan wa anta wasi'ul ghina. Ya apakah engkau bakhil, pelit, padahal engkau itu kaya raya, yang memiliki kelapangan harta. Ya apakah engkau pelit padahal engkau memiliki kelapangan harta. Ya ini bertanya, ya maksudnya atabakhalu bukhlan. Ya atabakhalu bukhlan, apakah engkau bakhil, ya pelit, padahal engkau lapang hartanya? Ya ini bertanya, tapi maksudnya untuk mencela, ya atau menegur atau menyindir. Maka di sini tabakhalu itu boleh dihapus. Amma ad-darbu tsani wa huwal khassu bil asali bil khabariyati. Adapun yang kategori yang kedua, yang pertama kan tadi khusus untuk uslub insya'iyah yang tolabiyah. Yang kedua adalah khusus untuk uslub khobariyah. Fafi khamsi masaila. Maka kalau yang kategori itu nanti ada di 5 permasalahan. Ta'ti fil abyatil lati ba'da hadza, dan itu akan datang di bait-bait yang datang setelah ini. Wa ila ma taqaddama asyara biqaulihi, dan kepada penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya itu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau wal hadzfu hatmun ila akhirih. Maksudnya innal hadzfa wajibun fi amilil masdaril ati badalan min fi'lihi wa 'iwadan anhu.
yaitu menghapus, itu hukumnya wajib. Ya, wajib menghapus amil bagi masdar yang didatangkan untuk menggantikan fiilnya, ya, dan juga ya menggantikan, mewakilkan fiilnya tersebut. Karena dalanil lad kandula, ya, ai maksudnya kal masdari nadlan. Ya, seperti masdar nadlan bimakna khotfan, ya, dengan makna merampas, ya, merebut, seperti itu. Alladz itu maksudnya ai alladzi, ya, maksudnya alladzi. Biasanya dihapus karena ya tuntutan syair. Kandula, ya. Kandula maksudnya ai fit dalalati ala thalabi, yang menunjukkan akan tuntutan. Wa huwa yushiru ilal baitil madhkuri, dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mengisyaratkan kepada bait yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang tadi fanadlan zuraiqul malanadlat tha'alibi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.